Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Syahputra Muhtar, dari program studi Sistem Informasi dengan NPM 183112700650089. Jadi di sini saya ingin menjawab atau mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen penguji yaitu Bapak Novidian Natasya. Sebelumnya apa kabar Pak? Semoga Bapak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat-sehat. Jadi langsung aja kita ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP atau IP. Jadi TCP atau IP ini adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain. Tentu saja itu di dalam jaringan internet. Tapi jaringan ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software. Nah, istilah yang digunakan pada perangkat lunak ini itu adalah TCP atau IP stack. Itu adalah soal nomor 1 dan kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contoh pada setiap kelas IP. Nah, subnetting adalah proses merubah IP suatu jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil yang biasa disebut dengan subnet. Nah, ada beberapa faktor mengapa kita harus melakukan subnetting ini atau perlu melakukan subnetting ini. Yang pertama adalah untuk mengefisiensikan alokasi IP dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Yang kedua adalah mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Karena router IP hanya dapat mengintegrasikan berbagai network dengan media fisik yang berbeda jika setiap network memiliki address network yang unik. Yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam satu network. Itu adalah faktor mengapa kita perlu melakukan subnetting. Nah, subnet ini memiliki beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas A dengan format seperti ini. Nah, di sini adalah bit pertamanya yaitu 0, network ID-nya adalah 8 bit dan host ID-nya adalah 24 bit. Bit pertama itu 0 sampai 127 biasanya. Dan jumlah IP-nya itu 16.774.214. Misalnya IP address-nya adalah 120.31.45.18, maka network ID-nya adalah yang depan ini, yaitu 120, dan host ID-nya adalah yang belakang, 314518. Untuk subnet masknya yaitu 255.0.0.0. Jadi IP address di atas mempunyai host dengan nomor 31.45.18 pada jaringan 120. Yang kedua itu adalah kelas B. IP address kelas B terdiri dari 16 bit. Kalau A tadi adalah 24 bit. Nah, kalau B ini memiliki 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit digunakan untuk host ID. Kalau yang tadi adalah network ID-nya 8 bit yang A dan host ID-nya adalah 24 bit. Kalau yang B network ID-nya adalah 16 bit dan host ID-nya itu juga 16 bit, sehingga IP address kelas B digunakan untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar. Pada 2 bit pertama diberikan angka 10, sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 128 sampai 191. Nah, misalnya contoh IP address-nya adalah seperti ini, 150.70.45.18, maka network ID-nya adalah 150.70, jadi 2 titik gitu ya, beda sama yang tadi. Dan host ID-nya adalah 60.56, itu sisanya.
dan subnet masknya adalah 255.255.0.0. Jadi IP di atas mempunyai host dengan nomor 60.56 pada jaringan 150.70. Selanjutnya adalah kelas C. IP address kelas C terdiri dari 24 bit untuk network ID dan 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan untuk ukuran yang kecil. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan local area network seperti WiFi gitu, yang kalau saya pakai IndiHome, nah itu menggunakan LAN, menggunakan local area network. Biasanya ini terdapat dalam warnet maupun sebuah sekolah ya. Pada 3 bit pertama diberikan angka 110, sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 192 sampai 223. Dengan misalnya IP addressnya adalah 192.168.1.1, maka network ID-nya adalah 192.168.1 dengan host ID adalah 1. Nah, seperti itu. Jadi makin atas atau makin A gitu, itu bagus ya. Paling gede gitu. Nah, itu biasanya kalau yang A itu perusahaan gitu-gitu, kayak kampus-kampus yang butuh WiFi kenceng, jadi menggunakan kelas A. Jadi makin ke bawah makin kecil ruangnya gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Nah, definisi cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Nah, itu adalah secara definisi, dan cloud computing ini mempunyai karakteristik. Dan menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST, terdapat 5 karakteristik cloud computing, yaitu yang pertama adalah on-demand self-service. Ini adalah konsumer atau pengguna dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berinteraksi langsung dengan staf dari penyedia layanan, misal konfigurasi waktu server dan kapasitas jaringan. Yang kedua ada broad network access, kemampuan yang tersedia dalam jaringan dan diakses melalui mekanisme standar yang dapat digunakan oleh berbagai macam platform seperti mobile phone, tablet, laptop, dan sejenisnya. Yang ketiga ada resource pooling. Ini adalah sumber daya komputasi dari penyedia layanan dipusatkan melayani banyak konsumer menggunakan sebuah model multi penyewaan dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda-beda, yang penempatannya dapat dikelola secara dinamis sesuai dengan kebutuhan konsumer. Yang keempat yaitu ada rapid elasticity. Kemampuan komputasi dapat disediakan dan diberikan dengan elastis, dalam beberapa kasus secara otomatis, untuk secara cepat memenuhi kebutuhan konsumer. Jadi elastis gitu ya, pergerakannya elastis karena untuk memenuhi banyaknya kebutuhan konsumer. Kemampuan ini terlihat tidak terbatas, dapat disediakan dalam waktu apapun. Yang terakhir yaitu ada measured service. Setiap cloud dikontrol otomatis dan sumber daya dioptimalisasi dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada level tertentu dan kesesuaian tipe layanan. Misal penyimpanan proses bandwidth atau akun user yang aktif. Sumber daya dapat dimonitor, dikontrol, dan dilaporkan secara transparan bagi penyedia layanan dan bagi konsumer untuk menggunakan layanan tersebut. Jadi cloud computing ini benar-benar memudahkan ya secara karakteristik, memudahkan konsumer atau pengguna dengan karakteristik yang tadi saya sebutkan. Itu mempunyai benar-benar banyak sekali manfaat yang dapat memudahkan konsumer. Yang kedua adalah phishing. Seperti namanya saja, phishing yaitu kegiatan memancing
Memancing apa? Yaitu memancing pemakai komputer di internet atau user yang mau memberikan data diri pemakai atau username dan kata sandinya atau passwordnya pada suatu website yang sudah di-deface. Phishing biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik orang lain, yaitu penjahat itu sendiri, dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Seperti itu. Jadi itu jahat banget ya. Jadi itu adalah salah satu kelakuan kejahatan dalam internet. Yang selanjutnya adalah defacing. Defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo atau Partai Golkar dan Bank Indonesia baru-baru ini, dan situs KPU pada saat pemilu. Itu adalah defacing. Tindakan defacing ini semata-mata ya iseng sebenarnya, untuk kebolehan atau pamer skill seperti itu, pamer skill dalam membuat program. Tapi ada juga yang jahat untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain, karena itu cukup menjanjikan, katanya ya cukup menjanjikan, tapi itu haram, nggak boleh. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah carding. Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Jadi belum lama ini, salah satu contohnya ya, belum lama ini saya menonton channel YouTube seseorang yang dimana dia menceritakan tentang kelakuan carding ini. Jadi beliau adalah korbannya, dan jadi kronologinya dia sedang di rumah dan tiba-tiba dia mendapatkan SMS atau notifikasi dari pihak kartu kredit itu kalau dia sedang berbelanja di sini dan mengeluarkan uang sejumlah segini. Dan dia bingung siapa yang belanja karena dia sedang di rumah tidak belanja, dan dia langsung melaporkan kepada pihak kartu kredit itu untuk memblokir dan dia membuat baru. Jadi seperti itu adalah salah satu contoh carding, dan sebenarnya bisa diantisipasi kalau memang pihak kartu kreditnya juga cepat tanggap gitu. Sebenarnya bisa. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.